Orang bilang tanah kita tanah surga. Tongkat kayu dan batu jadi tanaman, katanya. Tapi kata kakekku, belum semua rakyatnya sejahtera. Banyak pejabat yang menjual kayu dan batu untuk membangun surganya sendiri. Halo, apa kabar kalian semua? Selamat datang di channel Alur Film. Ini adalah konten pertama dari channel Alur Film. Semoga kalian suka. Sebelum menonton, saya ingatkan ini adalah konten full spoiler. Jadi, saya menyarankan agar kalian menonton terlebih dahulu filmnya. Oke, kita masuk ke film. Inilah Tanah Surga. Film dibuka dengan memperlihatkan sang kakek yakni Hasyim sedang menceritakan pengalamannya ketika zaman penjajahan dulu kepada sang cucu yakni Salman. Sang kakek menceritakan bagaimana dia dahulu ketika berperang melawan pasukan Gurkha. Kemudian ditampilkan sang cucu perempuan yang ingin tidur di kamar kakek. Scene berpindah ke sekolah Salman. Terlihat sang ibu guru yakni Bu Astuti yang sedang menjelaskan pelajaran peta Indonesia. Tampak para siswa yang sedang berbeda kelas hanya dibatasi tripleks. Dan hanya ada satu guru. Pada saat sang guru meminta tugas untuk menggambar bendera merah putih, hanya ada satu siswa yang benar, yakni Salina. Sehingga bendera Salina pun dipajang di depan sekolah. Scene selanjutnya memperlihatkan Harun, yakni ayah dari Salman yang baru saja pulang dari Malaysia ke rumahnya. Tampak Harun mengajak sang kakek untuk berpindah ke Malaysia karena masa depan yang cerah di sana. Namun sang kakek menolak karena beliau sudah berperang melawan Malaysia sejak tahun 1965. Dan di ujung pembicaraan, tampak sang kakek menahan sakit di dada sebelah kiri, sehingga membuat Harun tak jadi mengajaknya dan hanya mengajak anak-anaknya untuk berpindah ke Malaysia. Sang kakek yang mendengar anak-anaknya diajak pindah ke Malaysia pun terlihat kecewa, sehingga dia pergi meninggalkan rumah. Scene selanjutnya memperlihatkan Hasyim bertengkar dengan putranya Harun, di mana sang putra menyampaikan bahwa Malaysia negeri yang makmur, sedangkan di Kalimantan tidak diperhatikan. Namun sang kakek membantah bahwa Indonesia lah negeri yang makmur, dan dia menyampaikan bahwa dia mengabdi untuk bangsanya sendiri. Di akhir scene diketahui bahwa Harun telah menikah dengan perempuan Malaysia sehingga ayahnya tampak sangat kecewa dan mendayung perahunya ke tengah sungai lalu menangis. Scene berpindah dengan memperlihatkan sang cucu Salman yang sedang berangkat ke Malaysia. Mengetahui sang kakek tidak ikut ke Malaysia, Salman pun menolak untuk ikut dan memilih tinggal bersama kakeknya. Terlihat momen menyedihkan ketika sang adik Salina meninggalkan abangnya dan kakeknya untuk ikut bersama sang ayah ke Malaysia. Scene selanjutnya menampakkan Lizard yang membantu membawakan barang-barang pendatang baru di kampung itu, yakni sang dokter yang dipanggil Dr. Intel. Tampak sang dokter kebingungan ketika membayar Lizard karena beliau menggunakan uang rupiah, sedangkan uang yang digunakan adalah ringgit. Scene berpindah ke Salman yang sedang memijat sang kakek, di mana sang kakek terlihat tiba-tiba menahan sakit, sehingga Salman harus memanggil Dr. Intel untuk mengobati sang kakek. Pada scene berikutnya, terlihat Salman tengah bekerja ke Malaysia untuk mencari uang 400 ringgit agar bisa membawa sang kakek ke rumah sakit. Di tengah pasar, dia melihat seorang pedagang berjualan dengan beralaskan bendera merah putih. Lantas Salman pun protes dan berujung diusir. Malam harinya, para warga menonton bersama, dan sang kepala dusun, yakni Pak Gani dan Pak Dr. Intel, terlihat hendak menghubungi rumah sakit melalui radio. Namun yang ada, Pak Gani asik saling menggombal dengan seorang wanita di ujung radio. Dokter yang kesal pun akhirnya mencari sinyal HP hingga memanjat genteng rumah sehingga mengganggu warga yang sedang menonton karena antenanya yang dipegang oleh Pak Dokter. Aduh, Pak Dokter Intel gimana toh Pak? Keesokan harinya tampak Salman masih bekerja ke Malaysia. Dan ketika di pasar, dia melihat gelembung dan mengikutinya sehingga dia berjumpa dengan adiknya dan membawanya ke kedai sang ayah.
Lalu ayahnya Harun memberikan nomor HP untuk digunakan jika ada perlu. Keesokan harinya terlihat Pak Dokter yang menggantikan Bu Guru untuk mengajar, karena Bu Guru yang harus ke kota untuk mengambil gaji. Di tengah mengajar, kaki Pak Guru tampak terjatuh karena lantai yang jebol. Siswa pun tertawa lepas. Selanjutnya, Pak Guru meminta Lizette untuk memimpin menyanyikan lagu Indonesia Raya. Namun, alangkah kagetnya, semua siswa menyanyikan lagu Kolam Susu. Scene berpindah dengan memperlihatkan Pak Dokter Intel bermain di sungai dengan para siswa. Malam harinya, Dokter Intel menemui Bu Guru. Diketahuilah bahwa Bu Guru mengajar di sana karena tidak sengaja. Ketika ditanya siapa yang bersedia, dia asik garuk ketek sehingga dikira dia angkat tangan. Tak ketinggalan, Dokter Intel juga menggoda sang guru dengan mengatakan dia cantik di bawah obor, rembulan, dan tidak ada rembulan pun dia tetap cantik. Aduh, Pak Dokter ini lagi kesamsem ini ya. Keesokan paginya terlihat Bu Guru mencari bendera merah putih dan didapatlah dari kakek Salman, di mana diketahui bahwa sejak operasi Dwi Korah, bendera itu tak pernah lagi dikibarkan. Scene berpindah ke acara kunjungan pejabat ke sekolah tersebut. Terlihat mereka melaksanakan upacara bendera dan juga menampilkan kesenian. Pejabat yang datang itu pun tersentuh dengan penampilan para siswa sehingga meminta asistennya mencatat keperluan yang dibutuhkan. Pada penampilan berikutnya, Salman menampilkan puisi yang berisi kolam susu dengan kebalikan isi dari puisi tersebut. Orang bilang tanah kita tanah surga. Tongkat kayu dan batu jadi tanaman. Katanya. Tapi, kata Dokter Intel, belum semua rakyatnya sejahtera. Banyak pejabat yang menjual kayu dan batu untuk membangun surganya sendiri. Mendengar puisi itu, sang pejabat kesal dan meminta asistennya untuk coret semua catatannya. Keesokan harinya ketika sedang membeli sarung di pasar, Salman melihat penjual yang dulu menggunakan bendera merah putih itu untuk berjualan. Lalu Salman mengejarnya dan menukar bendera merah putih itu dengan sarung yang baru dibelinya. Malam harinya, sang kakek kembali kambuh sakitnya sehingga Salman harus memanggil Dokter Intel. Diketahui bahwa sang kakek harus dibawa ke rumah sakit sekarang juga. Namun malam itu tak ada sampan yang bisa mengantarkan mereka ke rumah sakit. Di tengah pembicaraan, Salman datang dengan memberi semua tabungannya ke sang guru. Pagi harinya, mereka berlayar untuk membawa kakeknya ke rumah sakit. Terlihat juga siswa lainnya mengumpulkan uang untuk menambah biaya. Di tengah berlayar, terlihat mesin perahunya rusak. Bertepatan dengan itu, sang kakek terlihat sakit. Di lain sisi, kita diperlihatkan sang ayah yang sedang nobar pertandingan Indonesia-Malaysia. Dan tentu saja ia mendukung tim Malaysia. Namun karena terlalu lama di perjalanan, sang kakek pun meminta untuk berbicara kepada cucunya. Dia berpesan kepada cucunya Salman bahwa Indonesia adalah tanah surga. Apapun yang terjadi, jangan sampai kehilangan cintanya kepada Indonesia. Dan katakan dengan bangga, kami bangga Indonesia. Lalu Hasim sang kakek pun merenggut nyawa. Di akhir scene menunjukkan Salman yang menelpon ayahnya, namun sang ayah yang sedang gembira karena Malaysia menang lawan Indonesia tidak menggubrisnya. Dan di akhir panggilan, Salman menangis dan menyampaikan bahwa sang kakek telah wafat dan meminta ayahnya untuk pulang. Di akhir film diperlihatkan mereka yang berada di tengah sungai dan malam yang berpetir, dan film pun habis. Gimana nih alur filmnya? Jangan lupa subscribe ya, gengs.